Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya Rusmana Ishak, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Darul Muta'alimin 10. Pada kesempatan ini sekaligus saya juga sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Samarinda, yang insya Allah pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 SMP Darul Muta'alimin 10 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup pada materi kedudukan dan fungsi hadis sebagai terhadap Al-Quran, dengan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan metode saintifik dan gallery work. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah kegiatan pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sudah pada sarapan belum? Sudah. Kenyang? Berarti kalau kenyang sudah siap untuk siap untuk belajar. Saya awali dulu. Alhamdulillah, pada hari ini, hari apa sekarang? Hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, kita bisa bertemu lagi semuanya insya Allah dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, atau mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semuanya sudah siap belajar? Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, siapa ketua kelas dulu? Silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Adelia Miranda, Amanda, Anggi Nuryani, Aryani Siva Nurfadila, Despita Amelia, Edina Erli Estiani,
Afifah Elmayani, Inayatul Rosida. Mana? Enggak kelihatan. Khairunisa, Kurnia Reski Fadila. Mana? Oh, sakit. Sakit apa? Demam. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Pak Marlinda. Mana? Messi Sandra Pratiwi. Nasila. Nursita. Nurul Ashifa. Pujawati. Queen Asmi. Rizka Faradila. Risma Amelia Putri. Celsia. Mana? Oh, kecil gak kelihatan. Sri Marcella. Talita Seri. Zaskia. Ada Zaskia? Oke. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis, yang mana pada kesempatan lalu sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu yang disebut dengan hadis sudah dijelaskan juga bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan juga ketetapannya. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang fungsi hadis atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, sebelum nanti kegiatan belajar ini dimulai, untuk pembagian kelompoknya kita menggunakan kelompok pada pertemuan sebelumnya saja ya. Jadi tidak perlu mengubah kelompok lagi, biar langsung kita pada kegiatan inti belajarnya. Oke, yang selanjutnya sebelum kita mulai, nih tolong disimak pertanyaannya. Tolong disimak dan nanti yang bisa menjawab angkat tangan. Dan nanti kalau yang bisa menjawab benar ada hadiahnya. Hadiahnya nanti dikasih kalau sudah lulus. Siap? Oke. Kenapa atau mengapa dalam memahami Al-Quran ini kita harus atau memerlukan penjelasan hadis? Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Amanda. Oke, apa katanya? Karena dalam Al-Quran ini terdapat. Oke, satu. Betulkah itu? Oke, yang kedua sekarang apa lagi kira-kira? Ayo, Messi. Karena dalam Al-Quran terdapat ayat yang belum bisa dipahami hukumnya secara sempurna. Kurang keras. Karena dalam Al-Quran terdapat ayat belum bisa dipahami hukumnya secara sempurna. Oke, karena di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang berupa hukum, tetapi belum bisa dipahami secara utuh maksud dari ayat tersebut. Contohnya nanti di dalam perintah tentang sholat, di dalam Al-Quran itu dijelaskan perintah tentang sholat, tetapi tidak dijelaskan mengenai tentang bagaimana cara-cara sholat tersebut. Baik. Nah, kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena
untuk selanjutnya mohon disimak baik-baik ya. Bapak tidak akan menjelaskan secara langsung. Tolong disimak video yang akan Bapak sampaikan ini. Saya harap semuanya fokus pada penjelasan yang ada di video ini. Siap? Siap? Siap. Disimak. Nanti ini akan berkaitan dengan tugas pokok. Jelas
kalian belum memahami dari penjelasan tersebut? Silakan ditanyakan. Ya. Apakah semua ayat dalam Al-Quran harus dipahami dengan penjelasan hadis? Apakah semua ayat di dalam Al-Quran ini perlu dipahami dengan hadis? Jawabannya tidak semua ayat Al-Quran ini harus dipahami dengan hadis. Hanya ayat-ayat tertentu saja yang akan diberikan penjelasan oleh hadis. Biasanya ayat-ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sementara kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, biasanya itu tidak perlu penjelasan daripada Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, ini tidak perlu penjelasan lagi di dalam hadis karena sudah jelas bahwa Allah itu satu. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Apa contoh ayat Al-Quran yang harus dipahami dengan penjelasan hadis? Oke, apa? Berikan contoh terhadap hadis atau ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan hadis. Oke, tadi di awal sudah sempat disinggung contohnya tentang sholat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah tentang kewajiban sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara sholat itu. Silakan, boleh dicari dan boleh ditanyakan apakah ada penjelasan tentang bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud di dalam Al-Quran. Itu tidak ada. Nah, makanya ayat yang berkaitan dengan perintah sholat ini harus dijelaskan oleh hadis. Paham? Oke. Dan kita akan memasuki pada kegiatan pembelajaran yang paling utama. Jadi setelah tadi menyimak video, baru setelah kalian bertanya dan mendapatkan penjelasan dari Bapak, mari selanjutnya silahkan Bapak bagikan dulu ininya. Oke, masing-masing kelompok jatahnya 1. Nah, setelah ini silakan secara berkelompok berdiskusi mengenai apa yang Bapak bagikan di dalam kertas 1 lembar barusan ya, yaitu tentang, mohon maaf pinjam dulu, tentang agenda kerja kelompok yang akan kita kerjakan hari ini. Semua petunjuk ada di sini. Nanti kalau seandainya ada yang belum bisa dipahami, dipertanyakan. Jadi langkahnya seperti ini nanti. Silahkan semuanya mulai sekarang dibuka Chromebooknya dan nyala semuanya. Nah, ada yang minta password? Iya, Pak. Nah, ntar satu-satu di sini. Silakan kerjasama. Jadi begini, 2 atau 3 orang melakukan pencarian hasil dari dari internet itu. Terus yang 2 orang mempersiapkan lembar kerja kartonnya. Nah, seperti di kelompok berapa ini? Kelompok 2 ini 1 orang mempersiapkan lembar kerjanya dengan membuat garis, terus membuat template seperti ini. Ya. Kelompoknya nanti dikasih nama. Artinya orang-orang beriman adalah Allah dan sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas 1 lembar tadi mana? Yang cukup dibuat itu ini aja. Bayan takrir itu apa?
tafsir itu apa, bayan tasrif itu apa, bayan nasr itu apa. Ya. Baru setelah itu ada contoh-contohnya di bawah. Coba dilihat. Baca. Nah, itu contohnya. Ini contohnya. Nah, ini pengertiannya. Misalkan berdasarkan penjelasan di atas, tentukan 1 dengan 3, 4 ini. Ini kan hanya dijelaskan pengertiannya saja. Ya, tidak disebutkan bayan apa itu. Jadi penjelasan itu silakan dituliskan. Ini termasuk bayan apa yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. Ya. Nah, begitu pun juga dengan yang di bawah. Contoh hadis. Hadisnya tuliskan artinya saja. Baru di bawahnya ini kasih garis lagi. Ini termasuk bayan apa. Ya. Baru setelah itu keterangannya apa. Keterangannya ini bisa disesuaikan dengan arti dari fungsi hadis terhadap Al-Quran tadi itu ya. Semangat, kerja sama kelompok tim. Jangan tinggi-tinggi, terus ya, tinggikan. Ya. Sudah dibuka belum ini? Sudah. Pukul. Ya. Oke, sambil menunggu instruksi selanjutnya. Ayo, 5 menit lagi. Go. Tadi panjang. Yang kelompok 1 di sini tempelnya. Hah? Sudah selesai dulu. Setelah itu tunjuk salah satu orang dari kelompok kalian yang akan menjaga hasil tugasnya. Tunjuk satu orang. Silakan pergi ke tugasnya masing-masing yang sudah ditunjuk. Sekarang 1, 2, 3. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok. Ini kelompok 5. Dengarkan arahan dulu. Dengarkan arahan. Sekarang masing-masing atau setiap kelompok selain yang menjaga, silakan berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasil kerjanya dan berikan komentar pada kertas post-it yang sudah saya berikan. Tunggu dulu. Setelah itu silakan kalian tanyakan apa yang sekiranya perlu ditanyakan. Ini kelompok 5 silakan berkunjung ke kelompok 4. Kelompok 4 itu mana? Mana kelompok 4? Ke sini. Kelompok 5 tar dulu. Belum. Saya kasih arahan dulu. Kelompok 5 berkunjung ke kelompok 4. Di belakang kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 berkunjung ke 5. Ini? 2. Kelompok 2 ke 1. Yang itu kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ke kelompok 3. Dan kelompok 3 ke kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Bawa kertas post-itnya. Kasih komentar, baca dulu, betul enggak? Dibaca dulu. Komentar ini penjaganya mana? Oh, Puja. Silakan kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, tanyakan kepada Pujawati. Ayo. Kalau sekiranya sudah benar, sudah pas, sudah sesuai, silakan
sesuai. Jangan apa tuh saya. Tapi udah kayak gini. Post-itnya ditempelkannya di kartonnya ya. Ya. Waktunya. Hah? Ya tulis belum sesuai. Tidak sesuai. Alasannya tidak sesuainya kenapa? Mana? Nah, nah. Sudah. Kalau tidak sesuai komentari. Tanyakan dulu. Yang keras suaranya. Ya. Mana Mbak Pujawati? Silakan dikasih penjelasan. Kan ini menjaganya tuh? Nah iya. Saya tanya pertanyaannya tadi apa? Silakan tanyakan. Sudah. Cepat. Kembali. Oke, kalau sudah kembali ke tempat. Oke, kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sudah ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah cukup baik ya. Walaupun tadi ada beberapa orang yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan diskusi, itu nanti akan menjadi catatan Bapak ya untuk kedepannya supaya lebih aktif lagi dalam berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Baik, secara keseluruhan kesimpulan pembelajaran kita sudah lumayan bagus dan lebih bisa memahami apa itu bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyrik, dan bayan nasah. Oke, sekarang jawab dengan jujur. Dengan pembelajaran seperti ini, apa pengalaman yang kalian dapatkan? Yuk, apa?